Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Ananda semua. Pagi, Pagi Pak. Pak. Pak, Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ya, anak-anak semangat ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita belajar, bahwasanya kebersihan itu sebagian daripada iman kan. Coba perhatikan di sekitarnya ada sampah nggak? Kalau nggak ada sampah, yuk kita pungutin, dirapikan tempat duduknya sekalian ya. Ya Pak. Oke. Sebelum kita belajar, tolong Novem pimpin doa dulu ya. Di tempat duduk, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Oke, Nanda semua, hari ini siapa ya yang tidak hadir? Irfan, Pak. Si Budi yang sakit itu sudah masuk belum? Sudah, Pak. Tapi Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, Nanda semua, lanjut aja kita ya. Kira-kira siapa yang tahu pelajaran kita pada minggu kemarin? Saya Pak, Rangga Pak. Apa tuh Rangga? Materi sebelumnya tentang gibah dan tabayun. Siapa yang masih ingat tuh gibah dan tabayun itu? Kalau gibah tuh Pak, karena kan Pak, gibah tuh membicarakan aib dan keburukan orang lain di belakang dia Pak. Sedangkan tabayun itu bentuk klarifikasi apakah benar yang digunjingkan, yang digibahkan. Nah itu kalau tabayun Pak. Oke, 100 buat Rangga. Kasih aplaus buat teman kita Rangga. Oke, lanjut ya. Hari ini kira-kira siapa yang tahu kita akan membahas apa? saya, Pak. Tentang ruksya, Pak. Rukso. Oke, rukso. Kira-kira ada nggak tahu apa sih rukso itu? Saya tahu. Kemudahan dalam beribadah, Pak. Waduh, luar biasa Mary ya. Kasih aplaus kawan-kawan. Lanjut ya. Oke, Ananda semua. Berkaitan dengan materi kita, coba Ananda perhatikan gambar-gambar di depan. Apa gambar? Gambar ibu hamil. Ibu hamil. Terus Gambar minum obat. Bapak serang minum obat, Pak. Oh, itu enggak minum obat, itu Sedang makan Pak. sedang makan pada bulan puasa itu. Gambar mudik Pak, mudik. Oh, mudik dalam perjalanan ya. Oke, coba kamu save, kamu bayangkan dulu apa gambar-gambar tadi. Apa akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian rukso sebagai kemudahan dari Allah. Kemudian kalian dapat menyebutkan minimal 3 tentang penerapan rukso. Yang ketiga, kalian memahami hikmah rukso dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus menyimak apa yang Bapak sampaikan tentang materi rukso. Yang kedua, kita diskusi tanya jawab terkait materi rukso. Yang ketiga, mengerjakan soal dengan game word wall lewat proyektor. Kemudian yang keempat, kita berdiskusi kelompok untuk membahas rukso ini. Oke, nanti kita akan bermain game ya, Nanda, word wall. Nanti tautan word wall itu apa Bapak kirim ke grup kelas kita. Nanti kalian buka HP, klik linknya, kemudian masukkan nama, langsung diikuti saya tutor yang ada di HP masing-masing. Paham kira-kira Nanda semua? Paham Pak. Kita langsung masuk ke materi awal ya. Rukso. Yang pertama, kemudahan dari Allah dalam menjalankan ibadah. Rukso adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Tujuan rukso itu sendiri adalah untuk memudahkan manusia dalam beribadah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Di rukso ini dalam Islam memiliki landasan hukum, yaitu dalil yang kita dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian Al-Quran itu apa? Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau lebih spesifiknya lagi, tadi dalilnya secara umum. Tapi kalau spesifiknya dalilnya ada di Al-Baqarah juga 184 ya, dikatakan faman kana minkum maridon. Ya. Barang siapa di antara kalian maridon, yang sakit, aw ala safar, atau
dalam perjalanan yang mereka itu meninggalkan puasa. Ya, maridon, sakit, atau ala syafar, atau dalam perjalanan. Faidatum min ayyamin ukhar, maka wajib bagi mereka mengganti di hari yang lain. Itulah salah satu dalil bahwasanya kita diberikan rukhsah. Kemudian dari hadis dan ijtihad ulama seperti itu. Kemudian macam-macam rukhsah. Rukhsah itu yang pertama dalam sholat. Ada sholat jamaah, ya, menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar. Kemudian sholatnya boleh juga dikosor dengan menyingkat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau 3 menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat untuk orang yang sakit. Contoh, si November jatuh dari motor, dia nggak bisa berdiri, dia boleh duduk. Pak, nggak bisa duduk, dia boleh tidur. Nah, atau dia sudah sulit, nggak bisa duduk, berbaring, hanya boleh dia mengedipkan mata. Itulah keringanan yang diberikan oleh Allah. Itu tentang daripada jenis rukhsah dalam sholat. Kemudian rukhsah dalam puasa. Nah, ini yang pertama, rukhsah membatalkan puasa bagi musafir yang berpergian jauh itu boleh. Jadi seandainya nanti si Weli pergi dari Padang mau ke Surabaya, ternyata dia nggak kuat, maka boleh dia. Tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain, ya. Kemudian bagi wanita yang haid itu sudah pasti, ya, harus mengganti di hari yang lain. Atau puasa orang yang sakit tadi. Nah, seandainya sakit dia tidak bisa berpuasa, contoh dia sakit mah, dan seandainya dengan sakit tersebut akan membahayakan puasanya, maka dia boleh batal. Seperti itu. Ada juga yang misalnya contoh bagi orang yang hamil, ya. Orang hamil itu boleh juga tidak puasa. Contoh misalnya si Nur Hadiman. Si Nur Hadiman ini dia punya istri. Kebetulan istrinya Sri misalnya. Baru dalam 3 bulan pernikahan ternyata si Sri hamil. Setelah hamil ternyata Sri ini orangnya lemah. Bang, saya nggak kuat bang. Maka dia boleh tidak puasa. Nah, sampai 1 tahun ternyata dia melahirkan. Nah, ketika melahirkan menyusui kan, dan itu pun masih boleh, masih ada keringanan untuk tidak puasa. Sampai dia nanti tahun kedua, ternyata si istri hamil lagi. Seperti dia tidak puasa juga, menyusui lagi, sampai berturut-turut 4 tahun misalnya. Maka untuk mengganti puasa tentu si istri sulit, ya. 4 tahun itu berarti 4 tahun kali 2 8 tahun, berarti 8 bulan dia harus puasa. Maka dengan puasa 8 bulan berturut-turut atau 8 bulan lah dia menghafal itu bisa diganti dengan fidyah karena dia memberatkan, ya. Seperti dalilnya walalladzina yutiqunahu, ya. Siapa yang berat? Bagi siapa yang berat, ya, fidyatun ta'amul miskin, maka dia boleh mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Seperti itu. Itu tentang rukhsah dalam puasa, ya. Kemudian rukhsah dalam apa yang tahu? Setelah sholat, puasa, zakat. Nah, rukhsah dalam zakat ini pada dasarnya zakat itu dulu zaman Nabi dia makan pokok kurma, gandum. Nah, dalam Islam itu boleh diganti dengan uang tunai. Atau kalau kita nggak di sini kan payah cari gandum, ya, boleh kita membayarnya dengan beras, boleh seperti itu. Lanjut, rukhsah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama haji ifrad, ya, yang itu menjalankan umroh terlebih dahulu, kemudian baru haji. Kemudian haji tamattu itu menjalankan umroh bersama dengan haji. Kemudian qiran menjalankan umroh dan haji secara bersamaan. So yang membatalkan puasa, sakit keras dan seterusnya. Lanjut kita jenis-jenis rukhsah, ada rukhsah waktu, tempat, rukhsah kondisi dan syarat. Dan tujuannya kita terus tanya tentang Pak. Apa itu? Materi tadi Pak tentang rukhsah tadi Pak, yaitu tentang berpuasa Pak. Berarti bolehkah kita tidak berpuasa Pak ketika kita sedang sakit pilek? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh gitu. Jadi kalau kita sakit pilek itu, kalau seandainya sakitnya itu tidak membahayakan jiwanya, tetap maka wajib kita berpuasa. Jadi rukhsah itu bukan untuk meringan-ringankan, ya, tapi memang sudah ada ketentuannya. Yang boleh tidak puasa itu rukhsah itu adalah sakit yang dia bisa membahayakan jiwanya, gitu. Seperti itu, ya.
Ya, berarti kalau pilek nggak boleh Pak ya. Nah, kalau pilek, kira-kira pileknya tidak flu berat, kira-kira pokoknya intinya kalau sakit itu tidak membahayakan kesehatannya gitu ya, maka tetap wajib hukumnya. Saya nanya lagi Pak, Rangga Pak. Saya nanya Pak. Oke Rangga, boleh? Pak, kalau puasa Pak, boleh kita bayar fidyah saja Pak, tapi enggak ikut puasa. Oh, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, fidyah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tadi yang kalau seandainya dia sakit menahun misalnya, karena dengan berpuasa dia itu dapat membahayakan jiwanya, maka dia boleh membayar fidyah. Atau yang ibu hamil yang terus-terusan hamil susu seperti contoh Sri tadi, itu dia boleh membayar fidyah. Tapi kalau kita sakit terus di hari yang lain kita sehat, di bulan yang lain itu kita wajib, kita nggak boleh bayar fidyah. Nah, itu tandanya kita tidak boleh meringan-ringankan. Seperti itu kira-kira Rangga ya. Pak, tanya satu Pak. Oke. Pak Ipan. Iya boleh apa itu nak? Ini Pak, apakah boleh kita tetap berpuasa jika kita dalam perjalanan Pak, seperti yang saya alami ketika mudik bersama keluarga Pak? Nah, oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi di atas, bahwasanya rukso itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rukso azimah, yang kedua rukso ihtisan. Nah, yang berkaitan dengan boleh tidak kita puasa? Kalau seandainya kita kuat, kita boleh puasa karena rukso itu termasuk golongan rukso ihtisan, rukso yang mengandung kebaikan. Iya Pak. Boleh orang perjalanan itu boleh dia puasa, boleh tidak seandainya dia kemampuan badannya dia tidak kuat, dia boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau seandainya dia itu sehat, kuat, tanpa pengaruh perjalanan, dia tetap puasa. Begitu ya kira-kira nak ya. Terima kasih Pak. Oke, coba kita main game dulu yuk, biar asik ya. Coba kita main game dulu. Baik, Pak. Kita ada pilihan, coba kita main roda putar ya. Siapa yang mau mulai? Novem di mana nih? Nggak ada suaranya dia. Coba maju ke depan, putar coba Novem. Iya, bentar Ya. Pak. Kita putar. Nah, cocokkan contoh berikut dengan jenis rukso yang paling tepat. Mana coba? Tidak puasa karena dalam perjalanan jauh atau membayar fidyah sebagai pengganti puasa karena sakit. Apa? Oh, yang A. Aduh, luar biasa. Hari ini anak-anak apa sehat, hebat-hebat semua ya. Nah, coba kita Oke. Setelah kalian belajar tadi, kita akan kerja kelompok ya. Sudah Bapak share tugas-tugasnya di kelompok. Kemudian nanti kalian kalian presentasikan di depan. Kemudian maju ke depan ya. Ya Pak. Itu ada kelompok 1 November, kelompok 2 Okta, Nur Hadiman dan Rangga. Ya Pak. Semuanya sudah siap ya? Ya Pak. Ya. Siap Pak, siap. Oke, Anda semua. Ruksi. Oke, maju pertama ada November. Sudah dikumpulkan. Kelompok 2 ada Okta. Kita sudah mau habis ya. Kelompok 3 ada Nur Hadiman. Kelompok 4 ada Rangga. Baik, Anda semua. Coba kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Oke, rukso merupakan wujud kasih sayang dan keringanan dari Allah bagi umatnya untuk menjalankan ibadah dengan lebih mudah. Oke, itu kesimpulannya ya hari ini ya. Oke, pertemuan selanjutnya apa Nanda? Andalusia, kota peradaban Islam di Barat ya. Di Barat Pak. Oke, pembelajaran hari ini bagaimana kira-kira? Senang, biasa saja atau sedih? Senang Pak. Tentu. Menyenangkan Pak. Senang. Alhamdulillah menyenangkan Pak. Alhamdulillah. Saya Oke. suka materi dengan Bapak ini. Alhamdulillah. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa ya. Ya Pak. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.